juga komoditas. Pak Ibrahim, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pak Ibrahim, menurut Anda dengan harga emas saat ini yang nyaris menyentuh harga 3 juta rupiah per gram, bagaimana warga harus bersikap? Apakah agak apa-apa terus beli saja atau tahan dulu karena memang ini sudah kemahalan? Mas, jadi gini, harga emas ini kan masih akan terus melonjak. Ya, kita melihat emas dunia pun juga terus naik, kemudian logam mulia pun juga terus naik, kemungkinan sampai tahun 2028. Artinya apa? Walaupun harganya relatif lebih mahal di 3 juta, ini harga kemungkinan besar akan melonjak terus. Dan kemungkinan besar ya masyarakat yang melakukan pembelian pun juga terus akan mendapatkan satu keuntungan. Karena banyak beberapa faktor yang mempengaruhi lonjakan-lonjakan harga emas dunia maupun logam mulia. Yang terbaru saat ini adalah di Timur Tengah terjadi perang antara Arab Saudi dengan Uni Emirat Arab. Nah, ini pun juga di luar dugaan. Kemudian Mhm. kapal induk ya Abraham Lincoln yang dari Laut Cina Selatan itu sudah merapat di Timur Tengah. Artinya apa? Bahwa Trump pun juga sudah berulang-ulang apabila demonstran yang ditangkap oleh pemerintahan Iran, ya penguasa Iran, apabila dieksekusi kemungkinan besar akan dilakukan penyerangan baik oleh Amerika maupun Israel. Ini yang Mhm. membuat ya ketegangan tersendiri terhadap lonjakan-lonjakan harga emas dunia. Nah, secara perpolitikan di Amerika pun juga sedang memanas, ya karena di Minneapolis sendiri sekarang terjadi demonstrasi tentang imigran. Ya ada masyarakat Amerika yang tertembak oleh pasukan federal. Ini pun juga memanaskan situasi ya perpolitikan di Amerika. Kemudian yang kedua, ya kita lihat bahwa kemarin Trump sudah menyodorkan nama-nama untuk gubernur bangsa Amerika di Kongres, yaitu ada Kevin Hassett, Kevin Walsh, kemudian ada Christopher Waller, ada Rich Rader, yang kemungkinan besar dua nama ini yang kemungkinan akan dijadikan sebagai kandidat terkuat, yaitu Mhm. adalah Kevin Hassett dan Kevin Walsh. Ini adalah salah satu kader Partai Republik yang memang benar-benar mereka-mereka ini adalah setia terhadap Trump. Nah, keterlibatan Mhm. Trump dalam mencari ya sosok untuk gubernur Bank Indonesia ini pun juga dianggap bahwa Trump terlalu banyak intervensi di Bank Sentral Amerika sehingga apa? Sehingga para investor tidak suka dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Trump dan ini yang membuat harga emas dunia tadi pagi terjadi gap up yang cukup luar biasa Mhm. sampai naik di 5.020-an. Ini cukup luar biasa karena sampai saat ini pun juga saya masih memantau ya harga emas dunia itu sudah mendekati level 5.090, Mas. Artinya apa? Lonjakan ini kemungkinan besar akan membuat harga logam mulia terus mengalami kenaikan. Nah, Mhm. kalau ada masyarakat, bagaimana apakah saya harus beli? Oh iya, harus beli karena ini adalah Oke, oke, investasi oke. jangka menengah, jangka panjang Mhm. yang harus dilakukan oleh masyarakat baik dari Sabang sampai Merauke. Ini Mhm. kesempatan terbaik sampai tahun 2028. Itu, Mas. Oke, jadi artinya ini menurut Anda ruang tumbuh bagi emas masih sangat lebar, masih sangat besar, jauh dari fase stagnan begitu? Betul, betul. Kemarin-kemarin pada saat kita melihat bahwa antara Amerika dengan Uni Eropa tentang masalah Greenland, kemudian tentang masalah perang dagang itu usai, ya damai. Saya kira harga emas itu akan kembali mengalami penurunan. Tapi kenyataannya apa? Banyak sekali faktor yang mendukung sehingga harga emas melonjak kembali di hari berikutnya. Nah, ini yang masyarakat harus tahu bahwa kondisi global, ya apalagi ada perdamaian di Gaza, kemudian di Eropa ini masih sengatan-sengatan ini masih akan terus membuat harga emas naik. Apalagi nanti di 1 Februari ya 15% perang dagang antara Amerika dengan Uni Eropa ini Mhm. pun akan dijalankan. Kemudian antara Eropa dengan Tiongkok akan dijalankan. Sehingga Pak, loncatan-loncatan harga emas dunia dan logam mulia itu akan up terus. Dan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan bagi saya ya, bukan bagi saya Oke. aja, bagi Mhm. semua ya masyarakat. Nah, ini yang kesempatan terbaik untuk melakukan pembelian. Oke, kalau kita melihat tadi kebanyakan faktornya adalah dari kondisi global, geopolitik terutama langkah-langkah politik dan juga ekonomi dari Amerika Serikat. Kemudian kalau kita kembali ke dalam negeri, kondisi ini Pak Ibrahim membuat butik-butik emas diserbu oleh warga. Sepertinya kalau kita lihat ada panik buying emas di sini. Anda menilainya bagaimana? Ya, kalau panik buying itu memang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ya, ini akibat dari sosialisasi edukasi dari media yang cukup masif. Ya, sehingga masyarakat tahu, apalagi masyarakat teknologi ya, teknologi sekarang sudah masuk ke daerah-daerah terpencil. Mereka tahu bahwa
saat ini adalah logam mulia pun juga cukup bagus. Apalagi notabene kemarin ya ada satu kekisruhan di kripto yang mengalami kerugian cukup besar, sehingga dari situlah masyarakat, terutama adalah Gen Z, itu kembali mencari investasi yang paling aman, terutama adalah di logam mulia. Nah, di sisi lain pun juga, kalau tentang masalah FOMO, ini juga di mana-mana terjadi. Cuma permasalahannya barangnya ini kan terbatas, terutama adalah di Antam, kemudian di Pegadaian. Nah, kenapa sih kok ada keterbatasan terhadap logam mulia? Karena Freeport sendiri dari bulan Oktober 2025 sampai nanti bulan April ini menghentikan produksinya. Ya walaupun Kementerian Keuangan kemarin ya di bulan sebelumnya sudah memberikan satu pajak ya, pajak untuk pihak luar untuk emas ya sebesar 7,5 sampai 15%. Nah itu pun juga menurut saya belum kelihatan sekali ya, sehingga apa, supply dan demand ya ini mengalami penurunan, tetapi permintaan cukup tinggi. Nah di dalam negeri sendiri pun ini yang membuat harga logam mulia maupun emas perhiasan terus mengalami kenaikan, Mas. Oke, sebetulnya kan kalau kita melihat tadi disebutkan oleh Pak Ibrahim, ada FOMO gitu, membahas soal FOMO pembelian emas, terutama emas fisik. Ada narasi-narasi, terutama di media sosial, terkait dengan emas digital versus emas fisik begitu. Banyak yang menyarankan membeli emas fisik saja, karena memang bentuknya memang yang jelas begitu dibandingkan emas digital. Bagaimana menyikapi hal ini, Pak Ibrahim? Oh iya, oke Mas, ini pertanyaan bagus sekali ya. Memang dalam kondisi kekurangan emas fisik, baik di Gerai Antam maupun Pegadaian, yang ini adalah salah satu alternatif bisnis itu adalah menggunakan emas digital, terutama di bullion bank. Pemerintah sudah meresmikan membuka bullion bank. Ya, tujuannya adalah untuk aspirasi masyarakat yang ingin memiliki logam mulia itu bisa melalui bullion bank, terutama adalah Pegadaian maupun BSI. Kita harus ingat bahwa pada saat masyarakat melakukan investasi menabung emas digital di Pegadaian maupun BSI, BSI Pegadaian itu sudah mempersiapkan emas fisiknya 1:1. Pada saat nanti masyarakat misal mau menarik ya dananya, bisa berupa rupiah, bisa juga dengan menggunakan logam mulia. Jadi jangan khawatir bahwa emas digital itu akan menakutkan dan akan rugi. Tidak. Ini pemerintah yang membuat bullion bank, harus ingat bullion bank ya, ini adalah ada Pegadaian, ada BSI. Ini alternatif yang paling jitu. Kemudian spreadnya pun juga tidak terlalu besar. Kalau seandainya kita emas fisik itu hampir 100.000 per gramnya. Tetapi 125.000 kalau tadi Antam, untuk Pak. emas digital ya itu lebih pendek, sehingga apa? Untuk mendapatkan keuntungan itu lebih mudah. Itu Mas. Oke, kalau tadi memang meyakinkan warga begitu, sebetulnya tuh apabila misalkan Pegadaian atau BSI emas fisik dan emas Antam, emas digital itu perbandingannya 1:1. Kalau berbicara soal strateginya gimana Pak? Apa mending dicicil alias dollar cost averaging kah, atau langsung beli banyak dalam kondisi harga emas yang sekarang? Ya, jadi yang saya selalu edukasi terhadap masyarakat, di emas digital itu uang seberapapun silahkan kalian bisa beli. Misal saya punya dana, misal cuma 500.000 atau 100.000, bisa. Karena apa? Di sana itu di emas digital bisa di 0,01 gram itu bisa melakukan ini investasi. Jadi tidak melihat berapa besarnya uang ya. Kalau misal ada dana, masukin saja berapapun, 50.000 pun dimasukin ya di BSI maupun Pegadaian. Karena apa? Lama kelamaan ya investasi tabungan yang masuk ya ke Pegadaian maupun BSI kemungkinan besar akan bertambah dan akan banyak. Nah, kalau memang orang yang memiliki dana besar ya itu malah lebih bagus lagi. Karena apa? Ada prediksi di tahun 2026 ini harga logam mulia kemungkinan besar akan tembus itu di level 3.500.000. Artinya apa? Kalau saat ini di 3 juta masih ada selisih yang cukup banyak. Nah, saya sarankan bahwa investasi ya di logam mulia maupun di emas digital itu jangka menengah, jangka panjang 3 sampai 5 tahun ke depan. Karena apa? Kita harus lihat bahwa gejolak geopolitik, gejolak perpolitikan Amerika, gejolak bank sentral global, gejolak untuk supply dan demand, ya, kemudian gejolak untuk perang dagang, kemungkinan besar sampai tahun 2028. Ini Oke. yang diingatkan oleh para ekonom ya, oleh para analis bahwa
ini kesempatan terbaik ya bagi masyarakat, apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini, daya beli masyarakat terus melambat, dan ini kesempatan bagi masyarakat untuk menabung. Untuk Oke, menabung. Karena apa? Kita harus ingat sekarang 1 gram, ya 1 gram itu dihargain 1 kambing, Mas. oke, Satu oke. gram dihargain 1 kambing. Ini luar biasa. Hmm, hmm. Oke. Saya juga baru dapat informasi pagi ini, Pak Ibrahim, dan Anda juga sempat mentionnya, untuk pertama kalinya emas dunia menyentuh harga 5.000 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Proyeksi Anda akan harga emas dunia seperti apa paling tidak dalam waktu dekat, kuartal 1 di tahun ini atau semester 1 di tahun ini, dan bagaimana juga proyeksi emas di Indonesia, terutama seperti emas antam dan lain-lain begitu, proyeksinya di tahun ini seperti apa? Ya, Mas, jadi saya melihat bahwa di tanggal 24 Desember saya memberikan satu prediksi untuk harga emas dunia dan logam mulia. Memang di kuartal pertama itu di 5.000. Kemudian untuk harga logam mulia sendiri di 3.200-an. Tetapi saya lihat itu adalah sampai 3 bulan. Tetapi di bulan Januari ini itu sudah tersentuh ya di level 5.000. Bahkan sekarang kemungkinan besar hari ini ya sampai sore harga emas dunia itu akan menyentuh di level 5.100. Artinya apa? Ini sudah terus mengalami kenaikan. Nah, saya memprediksi sendiri bahwa di tahun 2026 kemungkinan besar adalah di 5.500-an ya US dollar per troy ounce. Sedangkan untuk logam mulia sendiri kemungkinan di 3.500. Nah, karena saya melihat bahwa di kuartal pertama itu sudah tercapai ya di level 5.000, kemungkinan besar ya dalam minggu ini saya akan membuat revisi kembali. Karena apa? Kalau seandainya di 5.000 sudah tersentuh, 5.500 kemungkinan besar di kuartal pertama akan kena kalau dalam kondisi geopolitik yang terus Hmm. memanas, ketika di Amerika itu panas, apalagi di kuartal pertama ini akan ada pemilu selap ya untuk memilih anggota DPR di Amerika. Ini kemungkinan besar akan sedikit pemanas ya. Artinya apa? Bahwa bisa saja 5.500 itu akan tercapai di kuartal pertama. Nah, di kuartal berikutnya ya saya akan melihat kalau seandainya di kuartal pertama 5.500 kena, yang tadinya saya katakan bahwa 5.500 itu sampai akhir tahun, ya sekarang saya kerucutkan 5.500 di kuartal pertama, Mas. Ini kalau seandainya kena, ada kemungkinan besar ini cukup luar biasa. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan yang begitu fantastis, ya karena saya sendiri membuat satu prediksi di tahun 2026 itu prosentase untuk logam mulia itu hanya 66%. Hmm. Ya dari 2025 itu hanya 51%. Artinya apa? Kalau seandainya ada perubahan lagi, bisa saja kenaikan bukan lagi 66%, tetapi bisa 75%. Nah, tinggal tunggu aja, Mas. Nanti di minggu ini kemungkinan besar saya akan merevisi untuk prediksi harga emas dunia dan logam mulia. Baik, luar biasa sekali proyeksi tadi Pak Ibrahim di kuartal pertama harga emas dunia ini bisa menyentuh di 5.500 US dollar per troy ounce, dan juga ruang tumbuh terhadap emas ini juga masih sangat besar hingga tahun 2028, dan tadi juga sempat dibahas terkait dengan emas fisik dan juga digital yang memang tidak perlu dirisaukan begitu terkait dengan perbandingannya karena 1:1. Terima kasih Ibrahim Aswabi, pengamat mata uang dan juga komoditas, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Pak, sehat Terima selalu. kasih, Mas. Saudara, kita